Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Di sini saya Riana Nurcia Putri. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya buat menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pasar Tradisional Pasca Revitalisasi Studi Kasus Pasar Pedan Kabupaten Klaten dengan dosen pembimbing Ibu Nuriski Amalia. Selanjutnya, terdapat latar belakang dengan isi permasalahan Pasar Pedan di Kabupaten Klaten mengalami banyaknya kios yang kosong. Pasca revitalisasi pada tahun 2017 selama proses pembangunan, para pedagang direlokasi ke pasar darurat, namun setelah pasar selesai dibangun, sebagian besar pedagang enggan kembali ke bangunan baru sehingga menyebabkan rendahnya tingkat hunian kios. Selanjutnya, pasar revitalisasi banyak pedagang enggan kembali menempati pasar baru karena harga sewa kios dinilai terlalu tinggi, khususnya di lantai 2 yang sebagian besar telah dikuasai oleh investor. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat hunian kios, menurunnya jumlah pengunjung, dan berkurangnya kontribusi pasar terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya, temuan empiris pelaksanaan revitalisasi fisik pasar yang tidak disertai dengan pertimbangan terhadap daya beli pedagang serta keterjangkauan harga sewa kios dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan. Salah satu implikasinya adalah tidak optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pasar yang telah dibangun yang tercermin dari banyaknya kios yang tidak terisi, menurunnya jumlah pengunjung, serta berkurangnya kontribusi pasar terhadap aktivitas perekonomian daerah. Selanjutnya, urgensi penelitian. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan aset pasar Pedan pasca revitalisasi berjalan secara optimal, meskipun pasar telah terbarui, masih ditemukan kios atau los yang tidak terisi, serta pengelolaan yang belum maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi optimalisasi aset agar keberadaan pasar benar-benar memberi manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan efektivitas pengelolaannya. Selanjutnya, buat rumusan masalah, rendahnya tingkat kunjungan masyarakat serta minimnya pedagang aktif di Pasar Raya Pedan menunjukkan bahwa pasar belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya kios kosong terdapat pada lantai 1 dan lantai 2. Selanjutnya, buat tujuan penelitian menganalisis penyebab rendahnya kunjungan masyarakat dan minimnya pedagang aktif di Pasar Raya Pedan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya kios kosong pada lantai 1 dan lantai 2. Manfaat penelitian merumuskan kebijakan strategis untuk pengelolaan pasar tradisional yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai hambatan dan peluang dalam pemanfaatan kios pasar serta mendorong penyusunan strategi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, Pasar Pedan merupakan objek penelitian yang berlokasi di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya yang strategis menjadikan Pasar Pedan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasar Pedan berdiri di atas lahan seluas 8.500 meter persegi dan terdiri dari 2 lantai. Pasar ini memiliki total 229 unit kios yang tersebar di lantai 1 dan lantai 2. Status pemilik Pemda dan investor, pasar ini memiliki jadwal operasional setiap hari dan melayani konsumen dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari wilayah Kecamatan Pedan maupun daerah sekitarnya. Dari wawancara Dinas Perdagangan. Selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Okupansi. Okupansi adalah tingkat keterisian atau pemanfaatan ruang yang tersedia di pasar tradisional seperti kios, los, lapak, atau fasilitas dagang lainnya oleh para pedagang aktif. Dalam penelitian ini, okupansi menjadi indikator penting dalam mengukur pemanfaatan aset pasca revitalisasi.
Selanjutnya, buat pemanfaatan aset daerah adalah upaya mendayagunakan aset yang tidak dipakai untuk tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD atau mengoptimalkan aset tanpa mengubah kepemilikan. Pelaksananya mempertimbangkan aspek teknis, kepentingan daerah dan umum, serta tidak mengganggu kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, optimalisasi aset merupakan upaya dalam pengelolaan aset yang ditujukan untuk meningkatkan potensi dan manfaat dari aset yang sudah dimiliki. Setiap aset memiliki sisi positif dan negatif, sehingga aset yang memiliki keunggulan perlu direncanakan penggunaannya secara strategis dan ekonomis untuk jangka waktu tertentu. Untuk selanjutnya ada keaslian penelitian. Untuk slide selanjutnya, terdapat metode penelitian. Yang pertama, dengan desain penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, jenis dan sumber data. Secara data primer, terdapat wawancara, observasi dan kuesioner. Selanjutnya, data sekunder, data kios, los kosong, data aset pasar, dan laporan retribusi pasar. Selanjutnya, teknik pengumpulan data terdapat observasi, wawancara, kuesioner, studi kepustakaan, dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis. Secara kualitatif menggunakan SWOT dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi pasar tradisional sehingga dapat merumuskan strategi pengembangan yang efektif. Teknik analisis secara kuantitatif. Pada penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan menganalisis hubungan antara beberapa variabel yang mempengaruhi pemanfaatan aset pasar tradisional setelah dilakukan revitalisasi. Salah satu metode analisis statistik yang digunakan adalah uji regresi linier. Uji regresi sangat bermanfaat dalam melihat seberapa besar pengaruh satu atau beberapa variabel bebas independen terhadap variabel terikat dependen. Model regresi berganda, Z terdapat pemanfaatan aset, X1 tingkat keterisian kios, X2 pengelolaan aset, S3 penerimaan retribusi, terus terdapat BO konstanta, B1, B2, B3 koefisien regresi, dan E adalah gala dan error. Terdapat daftar pustaka. Baik, dan terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.